Di sebuah desa terpencil yang menolak keberadaan gereja dan memelihara kebencian terhadap salib, terjadi peristiwa yang mengguncang logika dan hati nurani. Api besar melahap seluruh rumah dan bangunan, membakar habis satu kampung, kecuali satu tempat, gereja kecil yang selama ini dihina dan dimusuhi. Bangunan itu berdiri kokoh, tak tersentuh api sedikit pun. Keajaiban ini mengguncang keyakinan warga, menghancurkan tembok prasangka, dan membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepercayaan lama, kasih. Inilah kisah nyata tentang kekuatan iman, pengampunan, dan cinta Tuhan yang tidak bisa dilenyapkan oleh kebencian, bahkan oleh api sekalipun. Saat satu desa bersujud di depan salib, sebuah mukjizat dimulai. Desa Tanjung Luruh berdiri di antara perbukitan dan lembah, tersembunyi dari peta modern dan terasing dari dunia luar. Warganya hidup sederhana, namun keyakinan mereka begitu kuat hingga segala bentuk perbedaan dianggap sebagai ancaman. Di desa itu, tradisi adalah hukum, dan agama mayoritas dijunjung lebih tinggi dari apapun. Para tetua desa mengatur segala kehidupan, bahkan soal siapa yang boleh menikah dengan siapa, hingga siapa yang boleh tinggal. Ketika kabar datang bahwa seorang pendeta tua akan menetap dan membangun gereja kecil di tanah seberang sawah, gemuruh amarah muncul di rapat balai desa malam itu. Pendeta Gabriel datang dengan pakaian lusuh dan wajah damai, membawa salib kecil dan satu koper pakaian. Ia menyewa sebidang tanah tak jauh dari batas desa dan mulai mendirikan bangunan kecil dari kayu jati bekas. Bangunan itu sederhana, satu ruangan doa, satu ruangan tidur, dan halaman kecil dengan bangku panjang dari bambu. Warga yang lewat mengerutkan dahi, sebagian meludah ke tanah setiap melihat bangunan itu. Itu rumah setan, bisik seorang ibu pada anaknya saat melewati gereja di hari Minggu pagi. Tak ada satupun warga yang menyambutnya, kecuali seorang duda tua yang hanya sesekali memberi makanan dari jauh. Pak Rawi, kepala dusun yang telah menjabat lebih dari 2 dekade, merasa tersinggung dengan kehadiran gereja itu. Baginya, itu bentuk tantangan terhadap ketertiban spiritual desa. Ia memanggil para tokoh agama dan menggelar pertemuan rahasia. Ini bisa membawa murka, katanya dengan suara berat. Kita tidak tahu ritual macam apa yang ia bawa. Hari ini gereja kecil, besok bisa ada lonceng besar di tengah desa. Yang lain mengangguk. Ketakutan dibalut dalam kebencian. Mereka tak pernah mengenal pendeta Gabriel, namun bagi mereka, cukup alasan untuk menolak hanya karena berbeda. Hari-hari berikutnya gereja kecil itu menjadi sasaran keisengan yang semakin kasar. Ada yang melempari halaman dengan batu, mencoret-coret tembok dengan arang, bahkan membuang bangkai ayam di depan pintu gereja. Pendeta Gabriel tak pernah membalas. Ia hanya membersihkan, menyapu halaman, dan terus melantunkan lagu-lagu pujian sendirian. Setiap malam ia menyalakan lilin di dalam, dan cahaya dari jendela kecil menjadi satu-satunya titik terang di sudut desa yang sunyi. Keheningan itu membuat warga semakin gusar, seolah ketenangannya mengolok-olok kegaduhan mereka. Anak-anak dilarang bermain di dekat gereja. Jika ada yang mendekat, orang tuanya akan segera memanggil pulang dengan wajah cemas dan marah. Beberapa bahkan percaya bahwa pendeta itu bisa membaptis anak-anak mereka hanya dengan sentuhan. Mitos tumbuh liar di antara kebencian. Dikatakan bahwa pendeta Gabriel membawa kitab-kitab yang bisa mengubah pikiran, dan bahwa ia berdoa kepada patung bukan kepada Tuhan. Tak ada yang pernah masuk dan melihat sendiri. Tak ada pula yang bertanya langsung. Tapi keyakinan sudah terlanjur dibentuk oleh ketidaktahuan. Di tengah penolakan itu, ada segelintir orang yang diam-diam merasa kasihan. Seorang perempuan tua bernama Makruni pernah melihat pendeta Gabriel duduk lama di bawah pohon sambil memandangi langit senja.
ia tampak kesepian. Tapi bahkan Makruni pun tak berani mendekat lebih dari 10 langkah. Niatnya mungkin baik, katanya kepada cucunya, tapi desa ini tak terbiasa dengan yang asing. Kata asing adalah kutuk dalam desa Tanjung Luruh, dan salib yang berdiri tegak di atas gereja kecil itu adalah simbol keterasingan yang menakutkan. Suatu hari, saat upacara panen raya di alun-alun desa, seorang anak kecil berlari ke arah gereja untuk mengambil layangnya yang tersangkut di atap. Warga langsung panik, seolah anak itu hendak melompat ke dalam jurang dosa. Ia ditarik, dimarahi, dan dipukul di depan umum. Pendeta Gabriel yang melihat kejadian itu hanya berdiri dari kejauhan, tak berkata apa-apa. Ia kembali masuk ke dalam gereja dan menutup pintu perlahan. Malam itu, warga kembali merayakan panen dengan tarian dan nyanyian. Tapi di kejauhan, lonceng kecil gereja berdentang sekali dan banyak yang merasa terganggu. Selama aku masih memimpin, bangunan itu takkan pernah diterima, kata Pak Rawi pada malam hari di rumahnya. Ia duduk di kursi rotan, menatap peta desa yang tergantung di dinding. Desa ini milik kita. Kita yang menjaga kemurniannya. Kita tidak butuh orang luar mengajari kita bagaimana cara menyembah Tuhan. Istrinya hanya mengangguk. Kata-kata itu mengeras seperti batu di hati para pendengar. Dan kebencian yang tumbuh perlahan mulai berubah menjadi rencana. Di gereja kecil itu, Pendeta Gabriel duduk di lantai kayu sambil memandangi salib di depannya. Suara jangkrik dari luar menandai keheningan yang dalam. Ia menutup matanya, menggumamkan doa dalam bahasa yang hanya ia dan Tuhannya mengerti. Ia tahu, tempat ini bukan tanah yang ramah. Tapi ia percaya bahwa cinta bukan untuk dibalas dengan cinta yang sama, melainkan untuk diberikan saat dibalas dengan benci. Dalam kesunyian itu, api kecil keyakinannya menyala di tengah badai yang perlahan mulai mendekat ke arah gereja kecil itu. Dan di luar, malam mulai dingin. Angin berembus pelan membawa kabar bahwa sesuatu akan terjadi. Sebuah api sedang tumbuh, bukan api dari roh, tetapi dari amarah yang belum padam. Dan saat pagi datang, semuanya akan berubah. Tapi siapa yang akan terbakar duluan, si pembenci atau yang dibenci? Setelah upacara panen raya yang terasa ganjil oleh dentang sunyi dari lonceng gereja, suasana desa Tanjung Luruh semakin berubah. Bukan menjadi lebih tenang, tapi lebih gelisah. Penduduk mulai berbicara dengan nada semakin tinggi bila menyebut nama gereja itu. Dari mulut ke mulut, berkembang cerita bahwa kehadiran Pendeta Gabriel membawa aura buruk bagi desa. Semakin banyak yang yakin bahwa sejak ia datang, hujan turun tidak menentu, beberapa sawah tergenang dan hasil panen tak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Hal-hal yang sebenarnya biasa dalam iklim tropis berubah menjadi alasan yang dicari-cari untuk membenarkan kebencian yang belum sempat dipuaskan. Dan kebencian itu tumbuh, liar seperti ilalang di musim kering. Pak Rawi mulai mengambil peran lebih agresif. Ia tidak lagi hanya menyindir di pertemuan-pertemuan desa, tetapi mulai menyusun kelompok kecil yang disebutnya tim penjaga kesucian tanah leluhur. Di dalamnya, ada pemuda-pemuda yang sedang haus peran dan pengakuan. Mereka adalah anak-anak yang dulu biasa mabuk di kebun kosong, tapi kini merasa punya misi mulia menjaga desa dari ajaran sesat. Pak Rawi tahu benar, untuk menjaga kekuasaannya, ia tak butuh bukti. Ia hanya perlu musuh bersama. Dan Pendeta Gabriel, yang selalu diam dan tak membela diri, adalah musuh paling sempurna. Diamnya dianggap congkak. Kebaikannya dianggap siasat. Bahkan ketenangannya dianggap sebagai sihir halus yang berbahaya. Desas-desus terus merebak. Seorang ibu mengaku mimpinya didatangi orang jubah putih yang membuat anaknya sakit.
Ada juga yang mengatakan melihat burung hitam bertengger di atap gereja, simbol bahwa tempat itu telah dikutuk. Semuanya dibicarakan dengan nada meyakinkan di warung kopi dan pos ronda. Tak peduli bahwa anak ibu itu memang sakit sejak musim lalu, atau burung hitam adalah gagak biasa yang sering datang saat petani membakar ilalang. Di Tanjung Luruh, mitos lebih dipercaya daripada fakta, dan ketakutan lebih kuat daripada kebenaran. Dan dari ketakutan itulah, kebencian mendapat pupuk subur. Namun ada satu hal yang membuat warga semakin geram, Pendeta Gabriel tak pernah membalas, bahkan sekadar membela diri. Saat jemaatnya, hanya 3 orang perantau miskin, dilempari saat pulang ibadah, Gabriel hanya menunduk dan meminta mereka memaafkan. Mereka belum mengenal kita, katanya. Tetapi bagi warga, sikap itu bukan kerendahan hati. Mereka menafsirkannya sebagai penghinaan tersembunyi, seolah-olah sang pendeta merasa lebih tinggi dalam kesabaran dan cinta. Dalam budaya Tanjung Luruh yang menjunjung harga diri, sikap diam bisa lebih menyinggung daripada makian terang-terangan. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sawah-sawah mulai retak, dan sebagian petani harus menjual ternak untuk membeli air bersih dari desa sebelah. Masjid utama desa mengadakan doa bersama setiap Jumat untuk meminta hujan, tapi langit tetap biru keperakan tanpa awan. Pak Rawi berdiri di depan jamaah dan mengatakan, "Kita telah ternoda oleh sesuatu yang tak sesuai fitrah. Tuhan tidak akan menurunkan rahmat pada desa yang mengizinkan tempat ibadah asing berdiri." Suasana menjadi hening, tapi kalimat itu seperti panah beracun yang menancap di hati para pendengar. Setelahnya, semakin banyak warga yang mulai berkata, mungkin memang gereja itu yang menjadi sebab. Sementara itu, di gereja kecil itu, Pendeta Gabriel tetap menjalani harinya dengan teratur. Setiap pagi ia menyapu halaman dan mengganti air di pot bunga di depan gereja. Ia menulis surat-surat kepada rekan pendeta di kota, tapi tak pernah mengeluh. Dalam doanya, ia meminta Tuhan menguatkannya, bukan memusnahkan musuhnya. Setiap malam, ia membaca Alkitab sambil menyalakan satu lilin kecil. Lilin itu, bagi dirinya, adalah simbol harapan yang tetap menyala di tengah kegelapan. Ia tahu bahwa ia ditolak, tapi ia percaya bahwa cinta, bahkan yang ditolak, tetap harus diberikan. Ia tidak tahu bahwa cinta yang tak dibalas seringkali justru membakar amarah orang-orang yang belum mengenal kasih. Kemarahan warga memuncak ketika anak Pak Rawi, Seno, terserang demam tinggi dan tidak sadar selama 2 hari. Dokter dari kota bilang itu hanya infeksi biasa, tapi keluarga Pak Rawi tidak percaya. Mereka menyalahkan gereja, menyalahkan salib, bahkan menyalahkan doa-doa yang dibisikkan oleh Pendeta Gabriel. "Dia kirim penyakit ke anakku," kata Pak Rawi dengan mata merah. Itu bukan kebetulan. Ketika Seno sembuh pada hari ketiga, mereka bukannya bersyukur, tetapi semakin yakin bahwa itu bagian dari mainan si pendeta, bisa memberi dan mengambil sakit sesuka hati. Masyarakat pun semakin solid untuk melawan. Pada malam hari keempat, Pak Rawi mengumpulkan 4 orang pemuda kepercayaannya di sebuah gudang tua dekat kebun karet. Mereka membawa obor, kain lap, dan botol berisi minyak tanah. Rencana mulai dibicarakan dengan bisikan, tapi semangat mereka membara seperti bara dalam sekam. "Kita tidak akan menyakiti dia. Kita hanya ingin tempat itu pergi," kata Pak Rawi, seolah itu pembenaran atas tindakan yang akan dilakukan. Tak ada yang berani membantah. Kebencian telah berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan yang dilandaskan pada dendam selalu membuat manusia merasa seperti pahlawan, meski apa yang ia lakukan sebenarnya keji. Langit malam saat itu mendung tipis, tapi belum turun hujan. Angin berembus pelan dari utara, membawa aroma tanah kering dan daun gugur.
Di kejauhan, cahaya kuning dari jendela gereja masih menyala seperti biasa. Pendeta Gabriel sedang membaca ayat tentang api yang tidak membakar Musa di semak berduri. Ia tidak tahu bahwa saat itu, ada mata-mata yang mengintai dari balik semak di seberang gereja. 4 pemuda dengan napas berat dan tangan gemetar menanti aba-aba. Tapi malam itu belum menjadi malam pembakaran. Masih ada sesuatu yang menahan mereka. Mungkin sisa nurani. Mungkin hanya menunggu waktu yang lebih gelap. Tapi satu hal pasti, api sudah dinyalakan, bukan di gereja, tapi di hati manusia. Dan desa Tanjung Luruh, yang dulu dikenal sebagai desa damai penuh senyum dan gotong royong, perlahan berubah menjadi tempat yang dijaga oleh rasa curiga, bisikan fitnah, dan semangat puritanisme yang mengerikan. Semua karena satu bangunan kecil dengan salib di atasnya. Sebuah bangunan yang belum hancur secara fisik, tapi telah dihancurkan berkali-kali dalam hati banyak orang. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa kelak, ketika api benar-benar menyala, bukan bangunan itu yang akan terbakar. Malam itu, Tanjung Luruh benar-benar sunyi. Angin berembus dari arah barat membawa bau hangus dari ladang yang baru saja dibakar para petani. Tapi malam ini bukan ladang yang akan dibakar. Di balik semak belukar, 5 sosok bergerak dalam diam. Mereka mengenakan penutup kepala dari kain goni dan masing-masing membawa botol berisi minyak tanah, sumbu, dan korek api kayu. Di depan mereka berdiri gereja kecil bercat putih yang tampak lembut dalam cahaya rembulan. Tak ada suara kecuali detak jantung mereka sendiri yang berpacu seperti genderang perang. Pendeta Gabriel sedang tidak terlihat. Jendela gereja redup. Mereka pikir ini saat yang tepat. Malam ini, mereka pikir akan menjadi malam terakhir gereja itu berdiri. Pak Rawi berdiri paling depan, matanya tak berkedip menatap bangunan itu. Dalam genggamannya sebotol minyak telah siap dilempar. Ia angkat tangannya sebagai isyarat. Tak ada satupun yang berbicara. Tak ada yang tertawa. Bahkan wajah-wajah muda yang biasanya penuh nyali kini tampak ragu. Tapi mereka sudah terlanjur terlalu jauh untuk mundur. Satu lemparan pertama melesat, pecah di dinding kayu. Minyak merembes cepat. Lalu lemparan kedua dan ketiga menyusul. Dinding gereja kini dilumuri cairan mudah terbakar. Pak Rawi maju, menyalakan korek. Api kecil menyala di ujung sumbu, seperti simbol murka yang sedang menanti pengorbanannya. Ia mendekatkan api ke dinding gereja. Nyala langsung menjalar, menjilat kayu, membentuk garis api yang tampak rakus. Mereka mundur beberapa langkah, menatap puas. Biar Tuhanmu yang memadamkan ini, gumam salah satu dari mereka. Api mulai membesar. Asap mengepul tinggi ke langit gelap. Mereka semua berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana nyala itu menari, menerkam dinding, menjilati atap. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Api itu seperti tertahan. Lidah-lidah apinya tak naik seperti seharusnya. Asapnya pun mengecil meski kayu sudah dibasahi minyak. Bahkan ketika satu sisi dinding tampak terbakar, nyalanya seolah mengecil sendiri, seakan angin mengempaskan nyala itu dari dalam. Para pembakar mulai saling pandang. Mereka menyalakan api lagi di sisi lain. Bahkan menyiram ulang dengan sisa minyak yang tersisa. Tapi hasilnya tetap sama. Api menyala, membesar sebentar, lalu meredup dan padam sendiri, menyisakan arang basah dan abu hitam yang cepat mendingin. Seolah bangunan itu menolak untuk terbakar. Ketika mereka masih bingung, terdengar suara dari dalam gereja. Dentingan lonceng. Pelan, nyaring, menusuk diam malam.
Suara itu bukan suara peringatan, bukan suara panik. Tapi suara yang tenang, teratur, seolah menertawakan usaha mereka. Lonceng itu tidak digerakkan siapa-siapa. Gereja itu bahkan tidak memiliki sistem otomatis. Mereka tahu itu. Tapi malam itu lonceng berdentang sendiri. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan pada dentangan ketiga, lampu di dalam gereja menyala. Dari jendela terlihat siluet seseorang sedang berdiri. Sosok tinggi berjubah putih, dengan cahaya keemasan samar di sekitarnya. Tak seorang pun dari mereka bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Tapi seluruh tubuh mereka membeku. Pak Rawi melangkah mundur, bibirnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Salah satu pemuda jatuh terduduk sambil komat kamit menyebut nama Tuhan. Seorang lainnya berlari tanpa arah, menjatuhkan botol minyaknya. Mereka tak lagi tampak seperti penjaga kesucian, tapi seperti anak-anak ketakutan yang baru saja membuka pintu ke dunia yang tak bisa mereka pahami. Sosok di dalam gereja melangkah ke arah jendela, tapi tidak keluar. Ia hanya menatap. Dan saat mata mereka bertemu, entah bagaimana, semua ketakutan mereka berubah menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Rasa bersalah yang dalam, menusuk tulang. Mereka pun berlarian ke arah rumah masing-masing, tak lagi memedulikan botol, sumbu, atau jejak minyak yang tertinggal. Malam itu, api yang mereka nyalakan tidak menghancurkan apa-apa, tapi justru membakar habis keyakinan mereka yang palsu. Dan api itu tidak berhenti di gereja. Beberapa jam kemudian, terdengar teriakan dari ujung desa. Asap membubung dari arah barat. Sebuah rumah terbakar. Lalu 2 rumah. Lalu 3. Dalam waktu singkat, api menyambar seperti ular ganas. Angin malam yang awalnya lembut kini berubah menjadi puyuh besar yang membawa bara ke atap-atap rumah penduduk. Tak seorang pun tahu bagaimana api itu menyebar begitu cepat. Dan yang paling aneh, semua api menjauh dari satu titik. Dari gereja kecil itu. Warga berhamburan keluar rumah. Suara tangis dan teriakan membahana. Ember, selang, karung basah, semua digunakan untuk melawan api, tapi tak berhasil. Api seperti hidup. Ia memilih rumah demi rumah, jalan demi jalan, meninggalkan jalur hangus seolah disengaja. Tapi ketika api mendekat ke halaman gereja, ia seolah berhenti. Tiupan angin pun berubah arah. Bahkan pohon-pohon kering yang berada persis di samping gereja hanya menghitam tanpa menyala. Pagi harinya, desa Tanjung luruh seperti baru dilanda perang. Rumah-rumah terbakar separuh. Lumbung padi habis. Satu musala kecil di pinggir sungai bahkan rata dengan tanah. Tapi gereja itu, gereja kecil yang semalam coba dibakar, berdiri tanpa luka, bahkan ket putihnya tak mengelupas sedikit pun. Orang-orang berdiri di depan gereja itu dengan wajah penuh luka, abu di pipi, dan air mata di dagu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa satu-satunya bangunan yang tak disentuh api adalah tempat yang mereka benci selama ini. Seorang anak kecil, yang ibunya menangis kehilangan rumah, menarik lengan ibunya dan menunjuk ke salib di atas gereja. "Kenapa itu nggak terbakar, Bu?" tanyanya polos. Si ibu tak mampu menjawab. Bibirnya bergetar. Jawaban itu terlalu besar untuk diucapkan. Terlalu dalam untuk dijelaskan. Tapi dalam hatinya, mulai ada suara kecil, seperti bisikan yang lembut, yang menyuruhnya berhenti membenci. Pendeta Gabriel berdiri di depan gereja pagi itu. Ia tak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri, melihat desa yang dilalap api,
dan wajah-wajah yang akhirnya menatap ke arahnya bukan dengan marah, tapi dengan bingung. Mungkin ini saatnya. Bukan untuk membela diri. Bukan untuk mencela. Tapi untuk merangkul. Ia membuka pintu gereja lebar-lebar. Tidak memanggil siapa-siapa. Tapi satu persatu, warga datang. Pertama si ibu yang anaknya menunjuk salib. Lalu Pak Adang, petani tua yang kehilangan lumbung. Lalu yang lainnya. Bahkan pemuda-pemuda yang semalam melemparkan botol. Mereka masuk, tidak untuk sembahyang, tidak untuk meminta. Mereka hanya duduk, diam, seperti menanti sesuatu yang baru. Dan di antara dinding gereja yang tak tergores api, udara terasa berbeda. Tidak panas. Tidak dingin. Tapi sejuk seperti pagi di pegunungan. Dan dalam diam itu, kebencian mulai larut seperti abu di bawah hujan. Tak ada yang paham sepenuhnya apa yang mereka lihat semalam. Tapi semua tahu, malam itu Tuhan telah berbicara. Pagi itu, langit di atas Tanjung Luruh tampak murung, seakan turut berduka atas desa yang tinggal arang. Sisa kebakaran malam sebelumnya masih mengeluarkan asap tipis dari tumpukan jerami, kayu rumah, dan lumbung yang telah rata dengan tanah. Warga duduk di tepi jalan dengan mata sembab dan wajah kuyu. Tak ada suara tertawa, tak ada obrolan ringan seperti biasa. Seorang ibu menggenggam tangan anaknya yang kotor karena tidur semalaman di tanah terbuka. Di sisi lain, beberapa bapak-bapak bergiliran menimba air dari sumur untuk memadamkan bara yang masih tersisa. Namun satu tempat tetap bersih, tetap kokoh, tetap bercahaya, gereja kecil yang semalam nyaris mereka musnahkan. Pendeta Gabriel berjalan perlahan keluar dari gereja. Ia membawa satu baskom kecil berisi air dan beberapa lembar handuk. Tanpa sepatah kata pun, ia menghampiri seorang anak laki-laki yang duduk menangis di depan rumah yang kini tinggal puing. Dengan lembut ia menyeka wajah anak itu, lalu menyodorkan air minum. Tak ada kata, pengampunan, tak ada khotbah. Hanya tindakan. Satu persatu, Gabriel mendatangi para warga, menyeka luka mereka, membagikan air, membalut kaki yang tergores paku atau serpihan kayu. Warga hanya menunduk, ada yang malu, ada yang heran. Tak seorang pun menolak bantuannya. Diam-diam mereka bertanya dalam hati, mengapa pria ini, yang semalam coba mereka hancurkan, kini hadir sebagai penolong? Pak Rawi duduk di pojok halaman rumahnya yang gosong, memandangi gereja dari kejauhan. Tubuhnya masih lemas karena semalam ia lari tanpa arah, diselimuti ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menggenggam tanah basah, mencium aroma abu yang belum lama ini menyatu dengan keringat dan kebencian. Istrinya belum berkata sepatah pun sejak pagi. Anaknya demam. Ia tahu ini bukan hanya musibah. Ini adalah tamparan. Dan tamparan itu tak datang dari manusia, tapi dari sesuatu yang lebih tinggi. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Hatinya remuk. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pendeta yang ia benci, kini menjadi penyelamat bagi tetangganya. Para warga mulai berkumpul di halaman gereja, bukan untuk ibadah, bukan untuk jadi Kristen, tapi untuk mencari jawaban. Mereka duduk di tanah, menatap dinding yang masih bersih meski tertutup asap. Gabriel keluar dan berdiri di depan mereka. Ia membawa sebuah bangku kayu dan duduk di situ, di hadapan para tetangga yang dulu membencinya. Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku tidak datang ke sini untuk mengubah siapapun. Tapi aku datang karena aku yakin Tuhan yang kami semua sebut dalam nama berbeda, tidak membakar desa, tapi mengubah hati. Tak ada yang menyela.
Bahkan burung pun seperti menahan kicau. Semua mendengar, walau tak semua mengerti. Tapi hati mereka mulai terbuka, setidaknya untuk mendengar. Beberapa pemuda mulai menangis. Bukan karena luka bakar atau kehilangan harta benda, tapi karena dosa. Mereka tahu semalam mereka menyentuh batas yang tak pantas disentuh. Mereka mencoba membakar simbol keimanan orang lain, dan sebagai balasannya, rumah mereka sendiri yang hangus. Tapi bukannya amarah, justru kasih yang mereka terima pagi ini. Salah satu dari mereka, Denny, berdiri dan berkata pelan, "Pendeta, gereja itu tidak terbakar karena dijaga Tuhan ya?" Gabriel tersenyum, tidak membenarkan, tidak menyanggah. Ia hanya menjawab, "Mungkin Tuhan sedang mengajari kita semua bahwa cinta lebih kuat dari api." Seorang perempuan tua yang selama ini paling vokal menolak keberadaan gereja itu tiba-tiba berdiri, memandangi para warga, dan dengan suara parau berkata, "Selama ini kita hidup dalam prasangka. Kita takut pada perbedaan, lalu menjadikannya musuh. Tapi malam tadi Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya yang patut ditakuti." Tangisnya pecah, dan ia menunduk meminta maaf kepada Gabriel, disusul warga lain yang ikut mendekat, mengulurkan tangan, meneteskan air mata. Bukan lagi karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan nurani selama ini. Warga yang selama bertahun-tahun menanam benih benci, kini mulai menuai kesadaran. Gereja itu pun berubah fungsi dalam sehari. Tak hanya sebagai tempat ibadah, tapi menjadi tempat pengungsian, dapur umum, posko pertolongan. Gabriel membuka semua ruang yang ada. Bahkan ruang peribadahan kini menjadi tempat tidur warga yang kehilangan rumah. Di sudut gereja, seorang anak kecil menggambar salib dengan krayon warna-warni sambil berkata kepada temannya, "Tuhan tinggal di sini, makanya api takut." Ucapan itu menyebar cepat. Orang-orang mulai meyakini, entah karena benar atau karena ingin percaya, bahwa gereja itu punya pelindung surgawi. Hari demi hari, keajaiban kecil terus muncul. Hujan turun tiba-tiba pada sore hari, membantu memadamkan bara yang masih tersisa. Seorang lansia yang sempat hilang ditemukan selamat di balik reruntuhan musala, dengan luka ringan dan senyum damai. Tak ada penjelasan masuk akal selain satu, sesuatu sedang bekerja di luar nalar. Bahkan anak-anak yang biasanya takut masuk ke gereja, kini bermain-main di dalamnya sambil tertawa lepas. Mereka tidak lagi melihat tempat itu sebagai rumah ibadah yang asing, tapi sebagai pelindung mereka dari malam yang kelam. Dalam waktu singkat, warga desa mulai berkumpul setiap malam di gereja, bukan untuk beribadah secara formal, tapi untuk berbagi cerita, mendengar lagu, dan mendengarkan pesan damai dari Gabriel. Sebuah keluarga yang semula paling keras menentang keberadaan gereja bahkan memohon untuk bisa tinggal sementara di sana. Gabriel tak menolak. Ia hanya meminta satu hal, siapapun kalian, dari agama manapun, jangan bawa benci ke dalam tempat ini. Dan perlahan, api kebencian yang semula menyala justru benar-benar padam, bukan karena air, tapi karena pengampunan. Seminggu telah berlalu sejak peristiwa kebakaran itu, namun ingatan akan malam mencekam itu masih membekas dalam benak semua warga. Yang tersisa dari desa Tanjung Luruh kini hanyalah puing, abu, dan keheningan. Namun di tengah kehancuran itu, berdiri satu simbol yang tak tergoyahkan, sebuah salib kayu tinggi di depan gereja. Salib itu tidak hanya utuh, melainkan bersinar keemasan setiap kali matahari pagi menyorotnya. Bahkan warga yang sebelumnya menganggapnya lambang asing, kini memandangnya dengan rasa hormat yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai tanda dari luar, melainkan sebagai penjaga desa, saksi bisu bahwa kasih bisa menang dari kebencian. Beberapa warga mulai bertanya dalam hati, mengapa hanya gereja yang selamat?
Mengapa hanya pendeta yang datang membantu, ketika yang lain justru diam atau lari menyelamatkan diri? Rasa penasaran itu tumbuh menjadi keyakinan perlahan-lahan. Bahkan Pak Rawi, tokoh adat yang dulu begitu menentang keberadaan gereja, kini terlihat setiap pagi menyapu halaman gereja bersama pemuda-pemuda yang dulu ia komando untuk membakar. Tak seorang pun memaksanya. Tak ada iming-iming bantuan. Semua murni karena hati yang mulai lunak, hancur oleh rasa bersalah dan terpukau oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Suatu pagi, saat semua orang sedang membersihkan puing-puing, seorang anak kecil bernama Ranti menemukan Alkitab yang terbakar sebagian. Halamannya hangus, tetapi satu ayat masih terbaca jelas. Janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ranti yang belum bisa membaca pun menunjukkannya pada ibunya. Saat ibunya membaca keras-keras di tengah warga yang berkumpul, suasana tiba-tiba menjadi hening. Ayat itu seakan menjawab pertanyaan mereka selama ini. Beberapa ibu-ibu meneteskan air mata, sementara para bapak tertunduk. Tidak ada yang bicara, tapi semua mengerti. Mereka telah mencoba membunuh kebaikan, namun justru kebaikan itulah yang menyelamatkan mereka. Gereja kini menjadi tempat belajar. Bukan hanya belajar Alkitab, tapi juga belajar menyulam luka. Anak-anak belajar membaca dan menulis di ruang doa yang dulu hanya dipakai pada hari Minggu. Gabriel mengundang semua, dari agama apapun, untuk datang. Bahkan ia mulai mengajarkan warga cara membuat arang dari sisa puing dan menjualnya ke pasar untuk membangun kembali rumah mereka. Ia tak hanya berbicara tentang kasih dalam kata-kata, tetapi menunjukkan kasih dalam tindakan. Dan disinilah yang membuat warga makin gelisah, mengapa pria yang mereka benci justru mengasihi mereka tanpa syarat? Pak Rawi akhirnya mengajak beberapa tokoh desa untuk duduk bersama di depan gereja. Tidak dengan kemarahan atau agenda tersembunyi, tetapi untuk berdiskusi dengan hati yang terbuka. Mereka berbicara hingga larut malam, bukan tentang teologi atau perbedaan, tapi tentang makna. Apakah ini pertanda bahwa kita harus ikut pendeta? Tanya Pak Jumi, seorang petani tua. Atau apakah ini hanya cobaan? Yang lain hanya diam. Tapi diam itu bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena hati mereka belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya telah mereka rasakan. Sebuah bisikan dalam diri mereka yang belum berani mereka jawab. Gabriel tak pernah mengajak siapapun untuk berpindah keyakinan. Ia selalu menegaskan bahwa kasih Tuhan bukan milik satu agama. Tapi justru karena sikapnya itulah, warga merasa terusik. Jika dia tidak memaksa pun sudah sedemikian menggerakkan hati, bagaimana jika mereka mengenal ajaran yang ia yakini lebih dalam? Beberapa pemuda mulai bertanya lebih banyak. Mereka duduk di gereja hingga malam, membaca Injil dengan rasa haus yang ganjil. Mereka tidak tahu apakah ini bentuk hidayah atau sekadar keingintahuan. Tapi satu hal pasti, mereka merasa damai, sesuatu yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Desas-desus mulai beredar bahwa ada beberapa keluarga yang ingin dibaptis. Tidak banyak yang terang-terangan, karena rasa takut dan malu masih kuat. Namun diam-diam, Gabriel sudah diminta oleh 5 orang untuk membimbing mereka lebih jauh dalam pemahaman iman. Bukan karena harta, bukan karena bencana, tapi karena hati mereka benar-benar tergerak. Mereka mengaku bahwa saat desa terbakar, mereka berdoa bukan pada Tuhan yang selama ini mereka kenal, tapi pada Tuhan yang melindungi gereja itu. Saya tidak tahu mengapa, tapi malam itu saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya, ujar seorang ibu, sambil meneteskan air mata. Kabar itu sampai ke telinga Pak Rawi, yang kini mulai gamang. Ia tak ingin desanya terpecah oleh kepercayaan baru,
Namun ia juga tidak bisa memungkiri bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Maka ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia sendiri datang ke pendeta dan berkata, "Jika Tuhanmu bisa membuat kami berubah seperti ini tanpa paksaan, maka aku ingin mengenalnya lebih dalam. Tapi jangan paksa aku, biarkan aku datang karena keyakinan, bukan karena luka." Gabriel tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan sekadar perubahan sosial. Ini adalah kebangkitan rohani. Hari Minggu itu, untuk pertama kalinya, gereja penuh bukan oleh jemaat luar, tetapi oleh warga desa sendiri. Tidak semua masuk untuk beribadah, beberapa hanya duduk diam, mendengar, menyimak. Tapi atmosfernya berbeda. Tidak ada lagi tatapan curiga. Yang ada hanyalah rasa damai yang menyelimuti ruangan itu. Salib di tengah ruangan bersinar oleh cahaya mentari pagi, seakan menyambut pulangnya anak-anak yang tersesat. Gabriel hanya berdiri dan berkata, "Kalian datang bukan karena saya, bukan karena gereja ini, tapi karena Tuhan yang tak terbakar oleh api kebencian." Dan untuk pertama kalinya, seisi gereja menyambutnya dengan tepuk tangan, bukan sebagai pendeta asing, tapi sebagai saudara. Pagi itu, langit tampak lebih biru dari biasanya. Udara dingin sisa embun belum sepenuhnya lenyap ketika warga mulai berdatangan ke halaman gereja yang kini telah bersih dan dihias seadanya. Tak ada dekorasi mewah, hanya beberapa anyaman janur, bunga liar dari ladang, dan seutas kain putih di atas salib kayu yang kini menjadi ikon baru desa. Hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Tanjung Luruh, akan diadakan pembaptisan secara terbuka di depan warga desa, bukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup. 5 orang pertama yang sebelumnya diam-diam meminta bimbingan, kini berdiri di depan gereja dengan pakaian putih sederhana, mata mereka bergetar, antara takut dan haru. Gabriel berdiri di depan mereka dengan seember air jernih dari sumur tua di belakang gereja. Air yang sama yang digunakan warga untuk bertani, mandi, dan minum, kini menjadi saksi penyucian jiwa. Ia tidak banyak berkata-kata. Hanya membaca satu ayat dari kitab Roma, "Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama Dia." Lalu satu persatu, kelima orang itu dibaptis dengan percikan air di kepala mereka. Saat air menyentuh kulit, bukan hanya tubuh mereka yang basah, tetapi air mata juga mengalir dari pipi mereka, air mata yang membawa luka, penyesalan, dan harapan baru. Para warga yang menonton, awalnya hanya ingin tahu, kini mulai terhanyut. Mereka yang sebelumnya skeptis, mulai melihat bahwa ini bukan sekadar seremoni agama, tapi simbol pemulihan. Terutama ketika salah satu dari yang dibaptis adalah Mbah Somo, lelaki renta yang dulu dikenal keras kepala dan paling keras menentang gereja. Saat air menyentuh kepalanya, terdengar isakan dari kerumunan. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya sambil menangis. Dulu dia yang pertama lempar batu ke gereja ini, tapi sekarang dia yang pertama menerima kasih dari gereja ini, bisik seseorang. Beberapa warga desa tetangga yang mendengar kabar itu datang ke Tanjung Luruh dengan niat menyaksikan atau bahkan memperingatkan. Mereka duduk di barisan belakang, sebagian dengan tatapan sinis, sebagian lagi penasaran. Tapi yang mereka lihat di sana bukan upacara cuci otak atau pemaksaan iman. Mereka menyaksikan warga yang dulu penuh benci kini saling memeluk dan berdoa bersama. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, hanya suara tangis, tawa kecil, dan nyanyian rohani yang dinyanyikan lirih tapi penuh makna. Hal ini membuat beberapa dari mereka merasa bingung, bagaimana bisa sesuatu yang mereka anggap salah justru membawa kedamaian? Pendeta Gabriel kemudian mengundang siapa saja yang ingin belajar lebih jauh, tanpa janji, tanpa target, tanpa batas waktu.
Jika kamu belum siap, tidak apa-apa. Jika kamu hanya ingin duduk dan mendengar, silakan. Tuhan tak butuh paksaan, Dia hanya ingin hati yang terbuka. Kata-katanya menyentuh banyak orang. Tak sedikit dari warga desa tetangga pulang ke rumah mereka dengan hati yang resah. Sebagian mulai mempertanyakan ajaran kebencian yang selama ini mereka telan bulat-bulat dari para tokoh yang haus kuasa. Mereka tidak melihat kutukan di Tanjung Luruh seperti yang dikabarkan. Yang mereka lihat hanyalah kasih yang menyembuhkan luka. Kabar tentang baptisan itu menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Beberapa aparat dari kota datang untuk mengawasi, khawatir akan konflik agama. Namun ketika mereka tiba, yang mereka temukan hanyalah anak-anak bermain bola di halaman gereja, ibu-ibu menyiapkan makanan bersama, dan pemuda dari berbagai latar belakang keyakinan bergotong royong memperbaiki rumah warga. Bahkan para petugas itu disambut dengan teh hangat dan ubi rebus. Mereka bingung harus mencatat apa dalam laporan mereka. Tidak ada ketegangan, tidak ada pelanggaran, hanya sebuah desa yang perlahan sedang disembuhkan oleh cinta. Di malam harinya, warga mengadakan syukuran kecil. Tidak mewah, hanya sebuah panggung sederhana dengan lampu minyak dan nyanyian dari anak-anak desa. Gabriel diminta berbicara, tapi ia malah memberikan kesempatan pada 5 orang yang telah dibaptis untuk bercerita. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda bernama Darmi, bercerita tentang bagaimana dulu ia dilatih membenci segala sesuatu tentang salib, tapi saat rumahnya terbakar dan hanya gereja yang menjadi tempat berlindung, ia mulai melihat dengan cara berbeda. Saya tidak pindah karena harta. Saya tidak masuk Kristen karena dijanjikan apapun. Saya datang karena hati saya sudah tidak bisa menyangkal damai yang saya rasakan di sini. Pak Rawi, yang sebelumnya masih ragu, akhirnya berdiri dan berkata, "Saya belum tahu apakah saya akan ikut dibaptis. Tapi saya tahu satu hal, kita tak bisa lagi hidup dalam kegelapan. Jika kasih bisa menyelamatkan desa ini ketika semua orang membencinya, maka mungkin kita memang salah selama ini." Semua yang hadir menunduk dalam keheningan. Tidak ada paksaan, tapi justru karena kebebasan itulah hati mereka mulai terbuka. Malam itu ditutup dengan nyanyian sederhana, tanpa alat musik, hanya tepukan tangan dan suara yang merdu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Lagu itu menggema di seluruh penjuru desa, seperti doa yang melayang ke langit malam yang tenang. Seminggu setelah baptisan pertama, sudah ada 2 keluarga lagi yang datang ke gereja dan menyatakan niat mereka. Gabriel tak menyangka semua akan berkembang secepat ini. Tapi ia tahu, ini bukan karena dirinya. Ini karena Tuhan yang bekerja lewat api yang tak membakar gereja, lewat kasih yang tak pernah balas dendam, dan lewat warga yang berani mengakui bahwa mereka pernah salah. Gereja yang dulu dibenci, kini menjadi tempat pertobatan, tempat belajar, dan tempat menyembuhkan luka lama. Tanjung Luruh bukan lagi desa yang membenci salib. Ia kini dikenal sebagai desa yang diselamatkan oleh kasih. Hari itu mentari bersinar lebih hangat dari biasanya, seakan langit pun menyambut sebuah peristiwa besar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di tengah lapangan desa, dibangun sebuah panggung kayu sederhana, dihiasi bunga-bunga ladang dan kain putih yang melambai lembut di tiupan angin. Di depannya, ratusan kursi dari bambu telah disusun rapi, dan satu demi satu warga desa mulai duduk dengan pakaian terbaik mereka. Tak ada lagi tatapan curiga, tak ada lagi bisik-bisik penuh prasangka. Semuanya hadir dengan wajah damai, tenang, dan bahkan tersenyum. Hari itu adalah hari pernyataan iman seluruh desa, sebuah hari yang tidak tercantum di kalender, tapi tercatat dalam hati sejarah mereka. Pak Lurah Harno, yang dulunya adalah salah satu penentang paling vokal terhadap gereja, kini berdiri di podium, bukan sebagai pemimpin politik,
melainkan sebagai saksi hidup dari keajaiban yang telah terjadi. Dengan suara bergetar, ia mengaku di depan semua orang bahwa selama ini ia menutup mata terhadap kebenaran karena gengsi, karena tekanan adat, dan karena takut kehilangan wibawa. Tapi ketika rumah saya terbakar dan yang tersisa hanya gereja, dan tangan pertama yang menolong saya adalah Pendeta Gabriel, saya sadar, selama ini saya yang buta, bukan dia yang salah, ucapnya, disambut tepuk tangan haru yang panjang. Anak-anak kecil duduk di baris depan, mereka yang dulu dilarang bahkan mendekat ke pagar gereja, kini ikut bernyanyi lagu-lagu rohani dengan suara lantang. Beberapa dari mereka bahkan menjadi bagian dari tim paduan suara sederhana. Para ibu-ibu membawa makanan untuk dibagikan bersama usai kebaktian syukur, dan bapak-bapak bergiliran menjaga jalanan masuk untuk memastikan semuanya tertib. Tidak ada perintah, semua dilakukan karena hati yang sudah disentuh oleh kebenaran. Tak sedikit warga dari desa tetangga juga datang, dengan penasaran dan kerendahan hati, ingin menyaksikan sendiri bagaimana sebuah desa yang dulunya diliputi kebencian kini dipenuhi cinta. Pendeta Gabriel, yang selama ini bekerja dalam diam, hari itu diminta berdiri di tengah panggung oleh warga. Ia menolak bicara panjang, hanya mengangkat Alkitabnya dan berkata, "Ini bukan karena saya, ini bukan karena siapa-siapa. Ini karena kasih Tuhan yang lebih kuat dari api, lebih dalam dari luka, dan lebih tinggi dari kebencian kita." Kata-katanya disambut dengan isak tangis dari banyak warga, termasuk dari seorang laki tua yang dulu melempar gereja dengan batu besar dan kini bersimpuh di bawah salib, mencium tanah sambil menangis, "Ampuni aku, Tuhan." Yang paling menyentuh adalah ketika seluruh warga desa, dipimpin oleh para tetua adat, berjalan kaki bersama-sama dari lapangan menuju gereja. Mereka tidak membawa senjata, tidak membawa bendera, hanya hati yang kosong dan ingin diisi. Dengan perlahan, mereka satu persatu masuk ke dalam gereja yang dulu mereka hindari seperti kutukan. Mereka menyentuh temboknya, duduk di bangkunya, memandangi salibnya, dan kemudian, dalam keheningan yang nyaris sakral, mereka semua berlutut. Tak ada yang memaksa. Tak ada komando. Serentak, satu desa bersujud di depan salib, dalam diam yang menggema hingga ke ujung langit. Gabriel berdiri di altar dengan air mata jatuh tanpa malu. Ia tahu ini bukan kemenangan pribadi, bukan hasil strategi misi, tapi murni karya Tuhan. Ia mendekati seorang anak muda yang dulu sering mencoret-coret pagar gereja dengan kata-kata kebencian. Anak itu kini menggenggam Alkitab dengan erat dan berkata lirih, "Aku ingin belajar lebih dalam, aku ingin hidupku punya arti." Gabriel hanya mengangguk dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, semua kesalahan masa lalu seolah terhapus. Luka demi luka di desa itu seperti mulai dijahit oleh benang kasih yang tak terlihat. Beberapa warga yang dulunya fanatik pada ajaran lama mulai berdialog terbuka, bukan untuk berdebat, tapi untuk mengerti. Mereka menyadari bahwa kebenaran tidak akan lahir dari bentakan atau penghakiman, melainkan dari keteladanan. "Kami melihat Tuhan bukan dari omongan, tapi dari perbuatan kalian," ujar seorang tokoh adat sambil meneteskan air mata. Itu menjadi tonggak baru, iman yang hidup bukan sekadar ritual, tapi tindakan nyata yang menyembuhkan. Desa Tanjung Luruh akhirnya menemukan iman bukan lewat dakwah keras, tapi lewat satu bangunan yang tetap berdiri kokoh saat semuanya runtuh. Hari itu ditutup dengan doa bersama. Tapi bukan hanya doa Kristen, beberapa warga yang masih memegang keyakinan lama juga diajak untuk ikut dalam heningnya. Tidak ada lagi sekat. Mereka semua memanjatkan syukur kepada Tuhan dengan cara masing-masing, dalam harmoni yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat mentari mulai tenggelam, sinar jingga menyinari salib gereja yang berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh warga yang duduk bersila, bersyukur atas anugerah yang luar biasa.
Di saat itulah, langit seperti menjawab, burung-burung terbang rendah, dan angin meniup tenang. Dalam bulan-bulan berikutnya, desa itu menjadi pusat perhatian. Banyak peneliti, wartawan, bahkan tokoh agama dari berbagai daerah datang untuk belajar dari fenomena ini. Tapi warga desa hanya mengangkat bahu dan berkata, "Kami hanya mengikuti apa yang benar." Gereja yang dulu dibenci kini menjadi tempat belajar, tempat berlindung, dan simbol bahwa kasih tidak pernah gagal. Sekolah-sekolah mulai dibuka kembali, dengan pelajaran yang mengajarkan toleransi. Bahkan musola kecil yang berdiri di ujung desa pun tetap dirawat dengan baik oleh warga Kristen, sebagai simbol penghormatan terhadap masa lalu yang tidak akan dihapus, tapi disembuhkan. Dan demikianlah, Tanjung Luruh, dulu dikenal sebagai desa yang membakar tempat ibadah, kini dikenal sebagai desa yang bersujud di depan salib. Sebuah desa yang pernah tenggelam dalam gelap, tapi kini bersinar dengan terang kasih yang tak terbakar oleh apapun. Mereka tidak sempurna, mereka masih belajar, tapi satu hal pasti, mereka sudah membuka pintu hati mereka untuk Tuhan. Dan ketika sebuah desa bersujud bukan karena takut, melainkan karena cinta, di sanalah surga terasa paling dekat di bumi. Kisah, api yang tak membakar salib, menyisahkan perjalanan dramatis sebuah desa bernama Tanjung Luruh yang awalnya tenggelam dalam kebencian dan penolakan terhadap keberadaan sebuah gereja kecil yang berdiri di tengah pemukiman mereka. Sejak awal, gereja dan pendetanya menjadi sasaran intimidasi, diskriminasi, bahkan kekerasan yang dipelihara oleh rasa takut terhadap perubahan dan warisan fanatisme yang membatu. Namun, dalam puncak kebencian itu, desa ini justru dihantam oleh bencana besar berupa kebakaran yang meluluhlantakkan seluruh rumah warga, kecuali satu bangunan yang tetap kokoh berdiri tanpa gores sedikit pun, gereja yang selama ini mereka benci. Keajaiban ini mengoyak benteng prasangka dan membuka mata hati para warga bahwa mungkin selama ini mereka memusuhi hal yang salah. Seiring waktu, hati yang keras mulai melunak, warga yang dulu membenci justru datang mencari penghiburan dan pertolongan di gereja yang kini menjadi simbol pengharapan. Kebencian berbalik menjadi kekaguman, dan rasa bersalah menjadi kerinduan akan pengampunan. Dipimpin oleh pendeta Gabriel yang penuh kasih dan tak pernah membalas kebencian dengan dendam, warga satu persatu mulai menyadari kebenaran iman Kristen melalui keteladanan nyata, bukan doktrin kosong. Di akhir kisah, desa yang dulunya hendak memusnahkan salib justru bersujud di hadapannya, menyambut kasih Tuhan dengan hati yang baru, membuktikan bahwa terang sejati akan selalu menang atas gelap, dan kasih akan tetap berdiri